Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Nurasi dengan NPM 21130240071 dari kelas A yang akan menjelaskan mengenai cahaya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan. Topik yang akan saya jelaskan yaitu mengenai cahaya, tumbuhan, dan intensitas cahaya. Langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama ada cahaya. Cahaya merupakan bentuk energi elektromagnetik, disebut juga radiasi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang ritmik layaknya gelombang yang terbentuk jika kita menjatuhkan kerikil ke kolam. Jarak antar puncak gelombang elektromagnetik disebut panjang gelombang. Cahaya matahari adalah unsur vital yang dibutuhkan tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Tapi hanya cahaya tampak saja yang dapat berpengaruh pada tanaman dalam kegiatan fotosintesisnya. Tanaman juga memberikan respon yang berbeda terhadap tingkatan pengaruh cahaya yang dibagi menjadi 3, yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Radiasi matahari pada tumbuhan berupa cahaya tampak ditangkap oleh klorofil dalam proses fotosintesis. Tumbuhan mengubah gas karbon dioksida dan unsur-unsur mineral dalam tanah serta air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen menggunakan cahaya matahari. Proses ini dilakukan oleh klorofil yang berada di daun dan dilindungi oleh lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Glukosa hasil fotosintesis di dalam tumbuhan untuk cadangan energi dan oksigen sebagai hasil sampingan. Topik yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme hidup yang tergolong dalam plantae dan berfotosintesis. Berdasarkan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan C3, C4, dan CAM. Tumbuhan bertipe C3, produk awal fiksasi CO2 adalah asam trifosfoglycerat atau PGA. Tumbuhan C3 dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang intensitas mataharinya rendah. Contoh tumbuhan ini adalah padi, kedelai, dan gandum. Yang kedua ada tumbuhan C4 seperti tebu, jagung, dan sorghum. Memiliki cara yang lebih efisien dalam mengambil karbon dioksida dari udara. Tumbuhan C4 menggunakan siklus Hertzsprung yang lebih kompleks untuk menghasilkan gula. Tumbuhan C4 dapat tumbuh lebih cepat dan lebih efisien dalam menghasilkan gula, terutama di lingkungan yang panas dan kering. Yang ketiga ada tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM adalah tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang sangat kering, seperti kaktus dan algae. Tumbuhan ini melakukan fotosintesis pada malam hari dan menutup pori-pori daunnya pada siang hari untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Selama malam, tumbuhan ini mengambil karbon dioksida dan menyimpannya dalam bentuk asam organik yang kemudian diubah menjadi gula pada siang hari melalui proses fotosintesis. Metode ini memungkinkan tumbuhan CAM untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat kering dan panas. Topik yang keempat adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan karena cahaya adalah sumber energi yang diperlukan untuk fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan energi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Intensitas cahaya yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan dan mengurangi produksi gula melalui fotosintesis. Di sisi lain, intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat merusak klorofil dalam daun tumbuhan, yang dapat menyebabkan daun menjadi menguning atau bahkan mati. Tumbuhan memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap intensitas cahaya. Beberapa tumbuhan seperti tanaman tropis dapat tumbuh dengan baik di bawah sinar matahari langsung, sedangkan yang lain lebih memilih tempat yang teduh atau pencahayaan yang lebih redup. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.